Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fitria, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bahan ajar Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP atau sederajat dengan materi teks laporan hasil observasi. Bahan ajar ini saya rancang sebagai pendamping pembelajaran agar peserta didik tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan belajar. Isi materi juga disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan konsep, struktur, kaidah kebahasaan, hingga praktik menyusun teks laporan hasil observasi. Dan harapannya, peserta didik dapat belajar dengan lebih mudah, terarah, dan terbiasa berpikir kritis melalui kegiatan mengamati objek di sekitar mereka. Sebelum masuk ke materi utama, pembelajaran diawali dengan kegiatan apersepsi. Pada halaman pertama, saya menyajikan gambar nasi Padang sebagai stimulus pembelajaran. Pemilihan gambar ini bukan tanpa alasan saya lakukan. Nasi Padang kan merupakan objek yang memang sangat dekat dengan kehidupan peserta didik gitu ya, sehingga lebih mudah menarik perhatian mereka sejak awal pembelajaran. Melalui gambar tersebut, peserta didik diajak untuk menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Misalnya, apa yang kalian amati dari gambar ini? Bagaimana sih cara menjelaskan hasil pengamatan tersebut? Dan terakhir, kalau hasil pengamatan itu ditulis, termasuk jenis teks apakah ini? Jadi, mereka tidak langsung menerima penjelasan teori, tetapi juga terlebih dahulu diajak mengamati dan juga berpikir, lalu menemukan arah pembelajaran mereka. Nah, setelah itu, peserta didik mulai mempelajari pengertian teks laporan hasil observasi. Pada bagian ini dijelaskan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang menyajikan informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena yang memang sedang dilakukan atau memang secara langsung gitu. Nah, hal yang memang ditekankan dalam materi ini adalah bahwa informasi yang disampaikan harus benar-benar berdasarkan fakta, disusun secara objektif, dan ditulis secara sistematis. Artinya, penulis di sini tidak memasukkan pendapat pribadi tetapi memang menyampaikan apa yang benar-benar ditemukan selama proses observasi. Selain itu, peserta didik juga dikenalkan bahwa teks laporan hasil observasi ini sering disebut sebagai teks klasifikasi karena memang mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu seperti itu. Agar memang pemahaman mereka lebih kuat, materi ini juga dilengkapi dengan pendapat para ahli, kemudian definisi menurut KBBI, dan juga penjelasan dari Kemendikbud sebagai landasan yang memang landasan teori yang kuat seperti itu. Dan secara umum, teks ini bertujuan menyampaikan informasi hasil pengamatan secara objektif sehingga pembaca bisa memperoleh gambaran yang memang benar mengenai objek yang diamati. Selain itu, teks ini juga berfungsi untuk mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian menjadi bahan evaluasi juga bisa, membantu proses pengambilan keputusan bisa, hingga menjadi sumber informasi yang memang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, pembahasan berikutnya beralih pada fungsi teks laporan hasil observasi. Melalui materi ini, peserta didik memahami bahwa teks laporan hasil observasi bukan sekedar tugas menulis, tetapi juga memiliki manfaat yang memang lebih luas dari itu. Teks ini dapat menjadi sumber informasi yang valid karena disusun berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Bahkan hasil observasi juga dapat dimanfaatkan sebagai dokumentasi, referensi penelitian, maupun dasar dalam memecahkan suatu permasalahan seperti itu. Nah, selanjutnya peserta didik mempelajari ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pada bagian ini dijelaskan bahwa sebuah teks laporan hasil observasi ini harus bersifat objektif, berdasarkan fakta, disusun secara runtut, membahas objek yang memang bersifat umum, dan tidak memuat opini penulis, serta menyajikan informasi secara lengkap dan jelas.
Selain itu, objek yang dipilih juga sebaiknya harus relevan nih dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik juga lebih mudah memahami sekaligus menghubungkan materi dengan lingkungan di sekitar mereka. Nah, setelah memahami ciri-cirinya, peserta didik mulai nih mempelajari kaidah kebahasaan yang memang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Di bagian ini dijelaskan berbagai unsur kebahasaan yang perlu digunakan, mulai dari kalimat definisi, verba relasional, verba aktif, frasa nomina, penggunaan bahasa baku, kemudian istilah ilmiah, konjungsi, kalimat simpleks dan kompleksnya, hingga penggunaan data atau fakta serta kata sifat. Nah, setiap kaidah disertai contoh kalimat sehingga si peserta didiknya tuh tidak hanya mengetahui teorinya gitu, tetapi juga dapat melihat bagaimana sih penerapannya dalam sebuah teks. Nah, materi berikutnya membahas struktur teks laporan hasil observasi. Peserta didik di sini diperkenalkan nih dengan struktur teks yang terdiri atas 5 bagian, yaitu judul, pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan terakhir yaitu kesimpulan. Nah, masing-masing bagian ini dijelaskan nih beserta memang contohnya juga sehingga si peserta didik ini dapat memahami fungsi setiap struktur sebelum nantinya mereka tuh menyusun teks mereka sendiri seperti itu. Nah, setelah seluruh konsep ini dipahami, peserta didik diarahkan untuk menganalisis contoh teks laporan hasil observasi yang masih menggunakan objek yang sama, yaitu nasi padang. Nah, contoh ini dipilih karena dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga tadi pasti bisa lebih mudah dipahami gitu. Dan melalui contoh tersebut, peserta didik dapat melihat bagaimana sih teori yang memang telah dipelajari ini tuh diterapkan ke dalam sebuah teks yang memang sudah utuh gitu ya. Dan menariknya, pada contoh ini juga dimasukkan fenomena meme yang nasi padang yang mengerti perasaan kita gitu ya. Jadi kayak cuma nasi padang nih yang bisa ngerti perasaan kita gitu. Tujuannya agar peserta didik ini menyadari bahwa sebuah objek tidak hanya dapat dikaji dari sisi fakta saja, tetapi juga dapat dikaitkan dengan fenomena sosial yang memang berkembang di masyarakat. Nah, agar pemahaman peserta didik semakin kuat, pada bagian berikutnya disediakan latihan analisis. Peserta didik di sini diminta nih untuk mengidentifikasi struktur teks berdasarkan setiap paragrafnya, kemudian memasangkan contoh kaidah kebahasaan dengan jenis kaidah yang tepat, dan melalui latihan ini peserta didik tidak hanya mengingat materi gitu ya, tetapi juga belajar untuk menganalisis dan juga menerapkannya secara langsung. Sebagai penutup, peserta didik diarahkan untuk menyusun teks laporan hasil observasi secara mandiri. Langkah-langkah penyusunannya disajikan secara runtut, mulai dari menentukan objek, menetapkan tujuan observasi, melakukan pengamatan, menyusun kerangka, menentukan judul, menulis pernyataan umum, mengembangkan isi, melengkapi dengan data dan juga kaidah kebahasaannya, hingga menyusun kesimpulan tentunya. Dan dengan mengikuti tahapan tersebut, peserta didik diharapkan mampu menghasilkan teks laporan hasil observasi yang baik, runtut, dan juga sesuai dengan kaidah penulisannya. Sebagai penutup pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang saya kembangkan itu dirancang mengikuti alur pembelajaran yang memang sistematis. Peserta didik tidak hanya diberikan teori, tetapi juga diajak untuk mengamati. Pemilihan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari juga diharapkan mampu membuat pembelajaran terasa lebih menarik gitu ya, kontekstual juga dan juga mudah dipahami tentunya. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan menulis peserta didik. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.